Ketika Yehan akan membuka pintu untuk pergi, tanpa diduga Yun melemparkan pisau ke arah Yehan. Yehan pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Ah, hampir saja aku mati." Yun pun berkata ke Yehan, "Kamu sudah melihatku telanjang, masih ingin pergi?" Yehan pun menjawab sambil ketakutan, "Itu bukan seperti yang kamu pikirkan." Yun dengan santainya berkata, "Sementara ini belum terpikirkan, tunggu sampai aku pikirkan baru bicara. Selanjutnya datang kapan saja aku panggil, tidak boleh terlambat." "Baik, aku ada urusan, pergi dulu, kalau ada masalah telepon aku saja." Ucap Yehan, ia bergegas meninggalkan Yun. Yun pun berkata, Yehan, kamu tidak akan bisa lari dari cengkeramanku." Setelah Yehan pergi keluar ia pun berkata di dalam hati, "Akhirnya bisa kabur dari Yun." Seketika itu Tang Haibin datang menghampiri Yehan dan berkata, "Halo Han." Yehan pun menjawab, "Kak Tang, kamu kenapa ada di sini?" Tang Haibin pun berkata, "Apakah kamu semalam puas? Aku datang khusus membawakan kapsul 6 rasa tonik untukmu, mengobati ginjal tanpa gula." Yehan pun menjawab, "Ceritanya panjang." Ia pun naik ke mobil Tang Haibin. Yehan pun bertanya ke Tang Haibin, "Oh ya, di mana Kak Lin?" Tang Haibin pun menjawab, "Dia ada urusan di rumahnya, jadi dia pulang dulu. Aku bosan, makanya aku mencarimu untuk bermain. Kita mau kemana?" Yehan pun berkata, "Bagaimana kalau kita mencari kakak perempuanku? Kebetulan aku ingin dia untuk berhenti bekerja." "Oke, dengan plat mobilku ini bisa pergi kemanapun." Sin pun berpindah di perusahaan tekstil. Terlihat 2 satpam yang berjaga di gerbang dan berkata, "Berdiri yang tegap, pimpinan datang lagi untuk memeriksa." Rekannya pun menjawab, "Baik." Terlihat mobil yang dikendarai Tang Haibin dan Yehan memasuki perusahaan dan kedua satpam itu memberi hormat ke mereka. Yehan pun menyapa mereka, "Bagus kalian sudah bekerja keras." Kedua satpam itu pun terkejut dan berkata, Tunggu, pemuda yang duduk itu bukannya Yehan kan?" Setelah itu Yehan dan Tang Haibin turun dari mobilnya dan mereka masuk ke perusahaan tekstil. Seketika itu salah satu pegawai menghampiri Yehan sambil berkata, "Han, setelah beberapa hari, kenapa baru datang sekarang? Manajer uang tidak mengizinkanmu cuti. Kakakmu ada di kantornya, sedang meminta cuti untukmu, lihatlah ke sana." Yehan dengan santainya menjawab, "Tidak apa-apa, kali ini aku datang untuk berhenti bekerja." Ketika Yehan dan Tang Haibin sampai di depan kantor manajer, mereka mendengar perbincangan kakaknya. Terlihat kakak Yehan akan dilecehkan oleh manajer itu. "Tolong jangan lakukan," ucap kakak Yehan. Manajer itu bernama Wang Xiao. Ia mendekat ke kakak Yehan sambil berkata, "Coba saja kamu berteriak, aku segera memecat kalian kakak dan adik. Dasar kamu tidak tahu malu, aku akan mencari kepala pemimpin untuk menuntutmu." Ucap kakak Yehan, manajer Wang akan memulai melecehkan kakak Yehan dan berkata, "Kepala pimpinan adalah kakak iparku, kamu cari siapapun tidak ada gunanya." Kakak Yehan pun berteriak sangat kencang, "Kumohon jangan." Seketika itu Yehan mendobrak pintu kantor manajer Wang sambil berkata, "Berhenti, berani mengganggu kakakku, aku bunuh kamu." Sambil menendang wajah manajer Wang. Setelah itu Yehan melepas jaket yang ia pakai untuk dipakaikan ke kakaknya sambil berkata, "Kakak, kamu tidak apa-apa kan?" Kakaknya pun menjawab, "Aku tidak apa-apa, Han, kenapa kamu memukul manajer Wang? Nanti dia akan memecatmu." Yehan pun berkata, "Kak, kali ini aku datang untuk membantumu mengundurkan diri, aku menghasilkan uang banyak, kita tidak perlu menderita lagi." "Sialan, kamu berani memukulku. Akan kubunuh kamu. Panggil orang, bawa semua orang datang ke kantorku." "Bocah, tunggu mati saja kamu," ucap manajer Wang. Terlihat kakak Yehan khawatir ke Yehan dan berkata, "Han, cepat lari, aku bantu halangi mereka." Yehan dengan santainya menjawab, "Kakak, tenang saja, aku dapat mengalahkan mereka. Bahkan nama orang besar seperti Tuan Feng juga bukan lawan Yehan. Orang-orang kecil itu datang untuk mengantarkan nyawa." Ucap Tang Haibin. Kakak Yehan bertanya-tanya, "Apa benar, Han sangat hebat seperti yang mereka katakan?" Seketika itu beberapa anak buah manajer Wang datang. Mereka pun berkata, "Bos, kami sudah datang. Keparat mana yang mengancammu? Biar kami berikan pelajaran." Manajer Wang pun berkata, "Bocah itu, cepat hancurkan dia." Sambil menunjuk ke arah Yehan, terlihat beberapa anak buah manajer Wang mulai melancarkan serangan ke Yehan sambil berkata, "Bocah,
Anggap saja kamu hari ini tidak beruntung, matilah. Ye Han dengan santainya melepaskan tendangan ke mereka dengan daya hantaman yang besar. Terlihat para pegawai yang melihatnya pun terkejut. Dengan sekali serangan Ye Han dengan mudah mengalahkan mereka semua sambil berkata, "Dasar sekelompok orang lemah." Para pegawai di sana terkejut dan berkata, "Sialan, Ye Han sendirian dapat mengalahkan mereka semua. Apa aku salah lihat? Bagaimana bisa Ye Han sekuat ini?" Kakaknya pun terkagum-kagum oleh kehebatan Ye Han dan bertanya, "Han, kenapa kamu bisa menjadi hebat?" Ye Han dengan santainya menjawab, "Aku menjadi seorang murid dari seorang ahli bela diri, lalu belajar beberapa jurus darinya." Terlihat manajer Wang akan melarikan diri sambil berkata, "Gawat, mumpung bocah itu tidak melihatku, kugunakan kesempatan ini untuk kabur." Seketika itu Ye Han menyadari kalau manajer Wang ingin kabur. Ia pun menghadangnya dengan pukulan. Manajer Wang pun terkejut ketakutan. Ye Han pun berkata, "Kamu mau kemana? Bukankah katanya ingin menghancurkanku?" Manajer Wang pun bersujud memegang kaki Ye Han dan menjawab, "Tuan Besar Ye Han, aku bersalah, mohon ampuni nyawaku." Terlihat beberapa pegawai di sana pun berkata, manajer Wang yang selalu mendominasi, sekarang ia berlutut dan memohon belas kasihan kepada Ye Han. "Ini luar biasa. Kerja bagus Ye Han, biarkan keparat itu terima beberapa pukulan." Mereka terlihat sangat senang. Kakak Ye Han pun menghampirinya dan berkata, "Sudahlah Ye Han, maafkan orang ini." Ye Han pun menjawab, "Baiklah, sana pergi, lain kali aku tidak akan mengampunimu." "Baik, terima kasih Tuan Besar Ye Han," ucap manajer Wang. Ia pun berlari menjauh dari Ye Han. Seketika itu kepala pemimpin perusahaan tekstil pun datang dan berkata, "Ada apa ini? Berisik sekali." Manajer Wang pun menghampiri kepala pimpinan dan berkata, "Kakak ipar, kamu harus membawa keadilan untukku, aku diganggu orang." Kepala pimpinan pun menjawab, "Siapa yang melakukannya? Bahkan berani mengganggu orangku sendiri." Manajer Wang pun menunjukkannya, "Bocah itu yang melakukannya. Kakak ipar bukannya kenal orang kepolisian. Cari orangnya dan tangkap bocah ini." Ketika itu kakak Ye Han berkata, "Tidak ada urusannya dengan adikku. Ada masalah berurusan saja denganku." Kalian kakak beradik tidak bisa kabur, tunggu selesai urus bocah itu, baru aku perhitungan denganmu," ucap manajer Wang. Seketika itu Tang Haibin pun maju dan berkata, "Oh, apa kamu pikir bisa menutupi kesalahanmu sendiri?" Sambil melempar sepatunya ke manajer Wang. Manajer Wang pun mengambil sepatu itu dan menciumnya. Ia pun marah dan berkata, "Hei, sialan, siapa yang melempar sepatu busuk ini?" Sepertinya ada yang tidak benar. Terlihat beberapa pegawai di sana kesal ke manajer Wang, mereka pun melempari berbagai barang sambil berkata, "Mati saja, dasar orang sialan. Hancur saja kamu keparat, tiap hari hanya bisa menindas kami." Manajer Wang pun berlari menjauh sambil berkata, "Kakak ipar, tolong aku." Seketika itu kepala pemimpin pun mengancam mereka sambil berkata, "Apa kalian semua tidak ingin bekerja lagi?" Ye Han pun mengingatkan kepala pimpinan, "Manajer Wang sudah membuat semua orang marah, apa kamu masih ingin melindunginya?" Seketika itu kepala pemimpin teringat perkataan istrinya. Akan tetapi manajer Wang terus memohon kepada kepala pimpinan, "Kakak ipar, kamu harus menolongku." Pada akhirnya kepala pimpinan pun berkata, "Kalian semua sungguh berani." Seketika itu ia belum selesai berbicara datanglah seorang sambil berkata kepala pimpinan tunggu. Kepala pimpinan pun menjawab, "Sekretaris Li, ada apa? Kamu kelihatan panik, apa yang terjadi?" Sekretaris Li pun berbisik ke kepala pimpinan, "Aku baru saja mendengar dari penjaga keamanan di depan. Mereka berkata, Ye Han datang ke sini dengan mobil komite partai kota, pria gemuk di sebelahnya adalah putra wali kota." Kepala pimpinan pun terkejut mendengar perkataan Sekretaris Li. Ia pun berkata di dalam hati, "Sialan, orang itu sepertinya Tuan Muda Tang, apa mereka datang untuk memeriksaku?" Ye Han pun berkata ke Tang Haibin, "Nanti pergi makan kemana?" Tang Haibin pun menjawab, "Di dekat sini ada mal yang menjual daging kambing dan sapi, apa makanan di sana saja." "Ye Han tamatlah kamu," ucap manajer Wang. Terlihat kepala pimpinan kesal dan ia menamparkan manajer Wang sambil berkata, "Kamu keparat sialan." Alih-alih ia ketakutan karena sudah mengetahui identitas Tang Haibin. Manajer Wang pun bertanya ke kepala pimpinan, "Kakak ipar, kenapa kamu memukulku?" Kepala pimpinan pun memukulinya tersebut menerus sambil berkata, "Kupukul kamu, dasar orang tidak berguna. Setiap hari bisanya merusak reputasiku,
hampir saja kamu mencelakaiku. Terlihat beberapa pegawai di sana pun kebingungan, melihat tingkah kepala pimpinan yang memukuli manajer Wang sambil berkata, kenapa kepala pimpinan bisa menghajar adik iparnya? Apa dia berubah pikiran? Setelah beberapa menit berlalu, kepala pimpinan pun sudah selesai menghajar manajer Wang sampai pingsan. Ia pun menghampiri Tang Haibin sambil berkata, "Tuan Muda Tang, apa kamu puas dengan perbuatan ini?" Tang Haibin pun menjawab, "Harus lihat apakah saudaraku Ye Han puas atau tidak. Apa, aku harus memohon kepada Ye Han si bocah miskin ini?" Ucap kepala pimpinan di dalam hati. Tang Haibin pun berkata, "Kenapa? Apa hatimu kesal? Aku tadi sudah merekam kejadian ini di handphone, jika diberikan kepada komisi disiplin maka kamu akan tamat." Kepala pimpinan pun menjawab, "Tolong jangan lakukan, Ye Han, aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan si orang sialan itu, aku akan berikan kalian kakak beradik kerjaan, tolonglah yang mulia." Sambil bersujud ke Ye Han, terlihat beberapa pegawai di sana terbengong melihat tingkah kepala pimpinan sambil berkata, "Ketua pimpinan bahkan berlutut memohon kepada Ye Han, mataku tidak bermasalah bukan? Sejak kapan Ye Han menjadi mengagumkan?" Kakak Ye Han pun berkata ke Ye Han, "Han, hentikanlah, aku sudah tidak marah lagi." Ye Han pun menjawab, "Baiklah kak, aku sangat berterima kasih atas belas kasihmu." Ucap kepala pimpinan sambil menangis. Ye Han pun berkata, "Aku dan kakak, mulai hari ini berhenti bekerja, kami tidak akan datang ke sini lagi." Ia pun bergegas pergi meninggalkan perusahaan tekstil. Kepala pimpinan pun mengantar kepergian Ye Han dan yang lainnya. Kakaknya pun bertanya ke Ye Han, "Han, setelah berhenti bekerja, kita nanti akan bagaimana?" Ye Han dengan santainya menjawab, "Kakak tenang saja, akhir-akhir ini, aku membeli sebuah batu giok premium. Aku untung banyak, tanyakan saja kepada Kak Tang, jika kakak tidak percaya." "Betul yang dikatakan oleh Han, aku sudah tahu hal ini, jumlah uang ini bisa digunakan Han untuk merawatmu seumur hidup." Ucap Tang Haibin. Kakaknya pun bertanya lagi, "Han, berapa harga batu giok premium yang kamu beli itu?" Ye Han pun menjawab, "Tidak banyak, hanya puluhan miliar saja kak." Seketika itu kakaknya pun terkejut mendengar perkataan Ye Han. Scene pun berpindah di sebuah kawasan kota. Terlihat Ye Han dan yang lainnya akan pergi ke suatu tempat. Ye Han pun berkata ke kakaknya, "Kak, kamu selalu membelikanku baju dan sepatu baru, sudah puluhan tahun kamu tidak pernah membeli baju baru untuk dirimu sendiri. Kali ini giliranku untuk membelikanmu." Ye Han membawa kakaknya ke toko pakaian untuk memberi hadiah ke kakaknya. Terlihat kakak Ye Han melihat harga sepatu di toko itu sangat mahal, ia pun berkata ke Ye Han, "Han, barang-barang di sini terlalu mahal, kita ke tempat lain saja." "Tenang saja, bagi Han, uang untuk membeli baju ini hanya uang kecil saja." Ucap Tang Haibin. Ye Han pun berkata, "Yang dikatakan Kak Tang itu benar, Kak. Kamu beli saja." Sambil mendorong kakak untuk memilih beberapa barang. Kakak Ye Han pun mencoba beberapa gaun sambil berkata, "Han, apa ini bagus? Apa ini terlalu terbuka? Baju ini sangatlah bagus sekali." Ye Han pun menjawab, "Apa yang kakak pakai, semuanya sangat bagus." Tang Haibin pun terpesona melihat kecantikan kakak Ye Han sambil berkata, "Han, kakakmu sangat cantik, bagaimana jika aku menjadi kakak iparmu?" Ye Han pun menjawab, "Ini harus lihat kakakku dulu, aku selamanya mendukung siapapun yang dipilihnya."